Baik, perkenalkan nama saya Maria Noviani Vita, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Sosiologi, NIM 222511038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk meneliti suatu masalah dengan lebih mendalam, namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk selesai. Pada artikel sebelumnya, kita telah belajar mengenai metode penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Perbedaan mencolok antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif terletak pada jumlah responden yang diperlukan. Responden yang dibutuhkan dalam metode penelitian kuantitatif berjumlah minimal 30 orang, sedangkan kualitatif bisa dilakukan dengan 2 narasumber atau lebih. Berbeda dengan metode kuantitatif yang menguji hipotesis, metode penelitian memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data. Pada metode kuantitatif bersifat induktif, yaitu bergerak dari bawah ke atas. Supaya lebih paham, simak artikel sampai selesai. Pengertian metode kualitatif menurut Maleo. Metode kualitatif adalah sebuah peneliti ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang dibahas. Tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin dalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Baik, ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian instrumen. Penelitian instrumen adalah alat untuk mengumpulkan informasi. Jika instrumen pada metode kualitatif berupa angket atau kuesioner, instrumen pada metode kualitatif adalah peneliti alias kita sendiri. Yang kedua, bersifat subjektif. Saat melakukan wawancara, peneliti hanya mencatat jawaban dari narasumber. Peneliti harus bertanya lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang terperinci. Proses pengambilan data umumnya dilakukan dengan pengamatan dan wawancara, bukan menggunakan angkat atau aplikasi tambahan seperti SPSS. Data penelitian kualitatif bersifat subjektif karena diolah oleh peneliti sendiri. Selain itu, informasi pada peneliti kualitatif bertumpu pada asumsi, keyakinan, pendapat, serta dipengaruhi oleh emosi dan perasaan sendiri. Yang ketiga, berkembang dan fokus pada proses. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang kamu hubungi berjumlah 2 orang atau lebih. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh narasumber A perlu dikonfirmasikan oleh narasumber B, atau pernyataan yang dilakukan salah satu di antara mereka berbeda dengan kondisi yang kamu temui di lapangan. Itu sebabnya penelitian kualitatif terus berkembang dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk selesai. Yang keempat, hasil dan data deskriptif. Ciri kualitatif lainnya yaitu informasi yang diperoleh akan diolah dan akan dijadikan dalam bentuk uraian atau deskripsi. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa macam seperti etnologi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan atau observasi alami, serta fenomenologi. Pastikan jenis penelitian yang kita pilih sudah sesuai dengan jenis permasalahan yang kita angkat. Yang pertama,
Etnografi. Etnografi merupakan studi mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Jenis penelitian ini bisa kamu gunakan untuk permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan, bahasa maupun nilai-nilai budaya. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi bisnis, atau lembaga tertentu. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Studi kasus juga bisa digunakan dalam penelitian psikologi terutama yang berhubungan dengan otak manusia. Menariknya, studi kasus juga bisa diimplementasikan pada metode kuantitatif. Yang ketiga, studi dokumen. Studi dokumen merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen tertulis untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dokumen tersebut bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian naskah, artikel, dan sejenisnya. Studi dokumen bisa kamu gunakan seperti meneliti masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan seperti kurikulum sekolah atau prestasi siswa di setiap semester. Yang keempat, observasi alami. Observasi alami merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada objek tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Observasi alami berusaha untuk mengamati dan memahami perilaku manusia dalam situasi yang berbeda. Sebagai peneliti, kita bisa menggunakan kamera tersembunyi atau alat lain yang tidak diketahui oleh mereka, sehingga perilaku yang terekam tidak dibuat atau direkayasa. Yang kelima, fenomenologi. Dokumen penelitian fenomenologi, peneliti hendak menggali makna dari setiap peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam peneliti kuantitatif. Pendekatan pada subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, penulis berusaha hadir di tengah subjek peneliti untuk bisa melihat secara langsung realitas sosial yang dialami responden. Pengumpulan data dimulai dari mengobservasikan berbagai aktivitas dan lingkungan subjek penelitian. Yang kedua, wawancara dengan subjek penelitian. Setelah berhasil menjalin hubungan yang dekat dengan setiap subjek penelitian, seorang peneliti juga melakukan proses wawancara untuk bisa memperoleh data secara langsung. Yang ketiga, sumber dokumen. Cara mengumpulkan data selanjutnya melalui sumber dokumen yang bisa mendukung hasil temuan di setiap peneliti. Dokumen adalah sumber data tambahan dalam peneliti kuantitatif untuk mendukung data dari narasumber utama. Yang keempat, klarifikasi dan interpretasi data. Seorang peneliti perlu melakukan penyusunan atau klarifikasi dan memberikan pendapat atau interpretasi atas data-data bagi temuannya di lapangan. Dengan membuat keduanya, data dapat memudahkan peneliti dalam menyusun data hasil peneliti. Yang kelima, pengumpulan data yang dialami yang dimiliki kredibilitas. Peneliti juga harus melakukan validitas data untuk membuktikan kredibilitas data. Dalam penelitian proses validitas data, peneliti dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan ulang data temuan tersebut pada subjek penelitian. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.